Nana digororowokan cenah naon neangan budak lain tos di desa. Bab 607. Aku menangis kegirangan. Henry mengeluarkan suara, menelan seteguk air liur, memandang pemilik rumah dan bertanya, "Apakah maksud Anda dengan apa yang Anda katakan?" Sang induk semang benar-benar terharu saat melihat Henry. Dia merasakan vitalitas seorang pemuda dalam dirinya. Memikirkan laki-laki di keluarganya, dia menjadi semakin marah pria di depannya. Dia tersenyum dan berkata, "Tentu saja itu akan dihitung. Jika waktunya tiba, aku milikmu." HMPH, Leni mendengus dingin dari samping. Jika Henry tidak memberitahu Leni dalam perjalanan ke sini bahwa apapun yang terjadi di tempat kejadian, dia harus tenang, dia akan sangat marah. Ketika bos wanita mendengar bahwa Leni cemburu, dia tersenyum dan berkata, "Adik perempuan, saya membantu Anda melatih adik laki-laki Anda. Anda harus berterima kasih kepada saya." Wajah Leni menjadi pucat dan dia hampir muntah di tempat. Henry takut Leni akan marah. Jadi dia segera berkata sambil tersenyum, "Nyonya bos, bisakah kita menukar batu ini?" Sang induk semang tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya tahu kamu menderita kerugian kali ini, adik. Tetapi saudari berterima kasih dan akan sangat berterima kasih di masa depan. Dan saya dapat menyetujui semua permintaan Anda dan bahkan memberi kompensasi kepada Anda secara finansial." Dahi, Henry hampir pingsan. Dia tidak tahu apakah dia harus bahagia atau tidak bisa berkata-kata. Wanita ini benar-benar liar dan tidak tahu malu. Dia bahkan memiliki pemikiran seperti itu. "Terima kasih kakak, kalau begitu kita akan belajar bersama." "Haha, kamu jahat sekali, bagaimana aku bisa melakukan penelitian tanpamu?" Henry segera mengeluarkan cek tersebut, menandatangani cek sebesar 500.000 dan menyerahkannya kepada pemilik rumah. Pemilik rumah sangat senang ketika dia melihat bahwa Henry benar-benar bersedia membayar harga tinggi untuk sebuah batu pecah di depan pintunya untuk diduduki. Henry sekali lagi menulis cek sebesar 100.000 yuan dan menyerahkannya kepada pemiliknya. Dia tersenyum dan berkata, "Ini untukmu. Ini dihitung sebagai biaya reservasi yang saya bayarkan di muka." Benarkah? Benarkah? Ketika bos wanita melihat 100.000 tertulis di sana, dia sangat terkejut sehingga dia tidak mau menyerah. Dia menutup mulutnya dan menatap Henry dengan mata terbelalak, penuh keterkejutan. Henry tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dan mengambil batu itu, yang beratnya setidaknya 200 kilogram. Dia tersenyum pada nyonya rumah lagi dan pergi dengan dingin. Pemiliknya melihat ke belakang Henry, memikirkan tentang wajahnya yang tampan, dan kemudian berpikir tentang betapa mudahnya dia dapat mengambil batu seberat 200 kilogram. Bagaimana rasanya di tempat tidur? Sang induk semang merasa hati kecilnya hendak melompat keluar dari dadanya, dan bahkan seluruh tubuhnya terasa panas karena kegembiraan. Tepat ketika dia sangat bersemangat, pria itu kembali. Melihat sang induk semang melihat ke arah tujuan Henry, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, "Pelacur bodoh. Apa yang kamu lihat?" Nyonya rumah awalnya dalam suasana hati yang baik, tetapi ketika dia mendengar hinaan pria itu, rasanya seperti air dingin dituangkan ke kepalanya, yang langsung membuat suasana hatinya sangat tertekan. Dia berbalik dan menatap pria itu, dan berkata dengan marah, "Siang-siang,
Apa yang bisa kulihat itu bukan dewa kekayaan keluarga kita. Dewa kekayaan, ini adalah cara mereka memanggil pelanggan yang membeli banyak uang. Ketika dia mendengar kata-kata wanita itu, mata pria itu tiba-tiba berbinar. Dia memandang wanita itu, menggosok tangannya dan berkata, "Berapa banyak yang telah kamu rampok dari dewa kekayaan?" Wanita itu tidak menghiraukan pria itu, berbalik, masuk ke dalam rumah, duduk di sofa, menyilangkan kaki kirinya di atas kaki kanannya, dan mengayunkan kaki kecilnya dengan mudah. "Sayang, katakan padaku, aku akan membeli beberapa pil malam ini, lalu, hehe." Pria itu tersenyum cabul. "Kamu benar-benar pecundang, kamu harus bergantung pada obat-obatan." Ketika wanita itu mendengar kalimat ini, dia dengan mudah memikirkan Henry, dan hatinya menjadi lebih bersemangat meskipun dia tidak terlalu puas dengan pria itu. Dia tetap mengangguk. "Kalau begitu beritahu aku secepatnya, kamu akan membuatku gatal sampai mati." "Menurutmu ini apa?" Setelah wanita itu selesai berbicara, dia menyerahkan cek senilai 100.000 yuan kepada pria tersebut. Ketika pria tersebut melihat bahwa itu adalah cek senilai 100.000 yuan, matanya tiba-tiba berbinar dan dia bertanya sambil tersenyum, "Istri, apa yang kamu jual?" "Tidak ada yang dijual. Ini adalah selisih harga dari kompensasi catur kemarin." Meskipun Henry memberinya 100.000 yuan untuk kencan, tetapi untuk menunjukkan kemampuannya, dia tetap mengeluarkannya dan mengubahnya menjadi selisih harga catur. "Ah!" Pria itu berteriak keras. "Ada apa?" Wanita itu bertanya penuh kemenangan. "Tua, istriku, kamu luar biasa. Apakah ini baik-baik saja?" Laki-laki itu tidak percaya. Menurut aturan, ketika ada sesuatu yang keluar dari toko, kedua belah pihak bertanggung jawab. Dia kehilangan banyak uang kemarin, tapi hari ini saya mendapatkan kembali 100.000 yuan, yang merupakan keajaiban. Ini bukan yang disebut kemampuan, ini yang disebut pesona. Oke. Memikirkan ekspresi Henry saat itu, wanita itu berkata dengan sangat bangga. "Iya, menawan, istriku yang paling menawan." Pria itu dengan cepat memuji dari samping. "Apa pendapatmu tentang kemampuanku menjual barang kali ini?" Luar biasa sekali." Pria itu terlihat sangat baik dengan cek 100.000 yuan. Karena permainan catur kemarin, dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk makan, tidur atau berolahraga. Bisakah dia tidak bahagia? "Itu tergantung pada kebajikanmu." Wanita itu bergumam, "Lihat apa ini." Pria itu mengambil cek itu dan lebih terkejut lagi ketika dia melihat jumlahnya 1,5 juta. Apa ini?" Pria itu merasa wanita itu membawa terlalu banyak kejutan. Bibir wanita itu sedikit terangkat, dengan ekspresi angkuh di wajahnya saat dia berkata, "Ini adalah harga yang saya bayar untuk pecahan batu di pintu. Bukankah ini harga yang setinggi langit?" Wanita tampil percaya diri dan menantikan pujian dari pria. "Ah!" Pria itu berteriak lagi. "Apakah menurutmu memalukan jika pria dewasa selalu meributkan sesuatu?" Retakan, sebelum wanita itu selesai berbicara, dia merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Dan kemudian dia melihat pria itu menatap wanita itu dengan marah. Matanya memancarkan amarah, dan dia ingin segera membunuh wanita itu. "Apakah kamu sakit?" Wanita itu bertanya dengan marah sambil menutupi wajahnya.
Kamu satu-satunya yang sakit, dan kamu juga gila. Pria itu mengumpat dengan marah. Wanita itu terkejut dengan kemarahan pria itu. Dia menatap wajahnya dan bertanya ragu-ragu, "Mengapa kamu memukul saya?" "Pukul kamu? Bahkan jika aku memukulmu sampai mati, aku tidak akan bisa memaafkanmu. Jalang konyol. Tahukah kamu berapa harga batu di pintu itu?" raung pria itu. "Berapa harganya?" "Itu adalah harta yang tak ternilai harganya." Setelah pria itu selesai berbicara, dia meletakkan tangannya ke rambutnya, menutupi kepalanya dan berjongkok di tanah sambil menangis. Ketika wanita itu mendengar ini, dia tercengang. Detik berikutnya, melupakan rasa sakit di wajahnya, dia meraih pria itu dan bertanya, "Apakah yang kamu katakan itu benar atau salah?" "Bodoh, itu tidak benar. Bisakah aku menderita seperti ini?" raung pria itu. Wanita itu merasakan dadanya sesak dan hampir kehabisan napas. Baru saat itulah dia mengerti mengapa Henry memberinya tambahan 100.000 yuan. Bab 608 Membunuh satu batu sungguh menakjubkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Wanita itu bertanya dengan bingung, mengira itu hanyalah sebuah batu yang masih ada di depan pintu. Pria itu perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, "Ini adalah batu yang ditemukan kakek buyut saya di Gunung Kunlun ketika dia masih kecil. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang ajaib di dalam batu ini, tetapi karena waktunya salah, itu tidak bisa diperlihatkan kepada orang lain atau dipotong-potong. Oleh karena itu, batu itu setelah saya mendapatkannya kembali, saya menyimpannya di depan pintu agar dapat terus menyerap esensi matahari dan bulan." Kali ini giliran wanita itu yang terkejut. Dia duduk di tanah sambil menjatuhkan diri, matanya dipenuhi kekecewaan dan kebencian. Laki-laki bau menjijikkan itu ternyata menerapkan trik kecantikan padaku, dan perempuan di sebelahnya sengaja bersikap dingin dan marah. Ternyata itu semua hanya akting, bajingan. Karena itu batu yang sangat berharga, kenapa kamu tidak memberitahuku, dan kenapa kamu tidak menyimpannya di rumah? Katakan padamu, kalau mulutmu dan sifat serakahmu, orang lain sudah mengetahuinya sejak lama. Bukankah menunggu untuk dicuri? Lagi pula, ini jalan antik. Kalau ditempatkan di sini juga akan menyerap barang antik lainnya. Vitalitas yang dibawanya kondusif untuk pertumbuhannya. Meski pria itu sangat membencinya, dia tetap enggan mengatakannya. Wanita itu menyerah sepenuhnya kali ini dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Dua orang, sepasang, wajah mereka pucat dan hati mereka mati seperti air. "Suamiku, apakah kamu menyukai wanita dewasa?" Dia memandang Henry yang memegang batu itu dengan mata dingin dan bertanya dengan nada tenang. "Kecut, Cih, itu dia. Siapa yang tidak bisa melakukan itu?" kata Leni dengan nada menghina. "Bagaimana penampilannya hari ini?" Henry bertanya sambil tersenyum. Dia menyukai batu ini ketika dia dan Meng Yunfei datang ke sini kemarin. Tetapi dia tidak membelinya karena dia pikir batu itu tidak bisa dibawa. Hari ini, dia khawatir bosnya tidak akan menjualnya. Jadi dia sengaja membawa Leni dan memintanya untuk melakukan manikur dan berdandan lebih menggoda. Tujuannya agar pemilik merasa menyukai gayanya terangsang, dan akhirnya mereka berhasil membeli batu tersebut. Bahkan jika sang induk semang menawarkan harga yang lebih tinggi untuk batu ini,
dia tetap akan membelinya. Saya hanya tidak menyangka bahwa istri bos adalah wanita yang begitu centil, sehingga dia akan benar-benar tersesat karena beberapa kata-kata manisnya. Adapun cek 100.000 itu merupakan kompensasi catur kemarin. Henry tahu dia mendapat untung ketika membelinya kemarin. Dia hanya berpikir bahwa itu diberikan kepada Meng Zhengde dan tidak dapat dikompensasikan pada saat itu, jadi dia tidak membayar lebih. Sedangkan untuk batu, uang ini tidak bisa dievaluasi atau dikompensasikan. Yang terpenting adalah menggunakan hal ini untuk memukuli wanita tersebut agar dia tidak serakah dan tidak tahu malu mulai sekarang. Untungnya, itu hanya akting. Jika ini benar, kamu mungkin adalah Dongfang yang tak terkalahkan, kata Leni dengan marah. Leni, bagaimana kamu bisa berpikir seperti ini? Jika aku menjadi Dongfang Invincible, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan terjadi pada putra kita, cucu kita? Diam, dasar gangster, Leni menyela Henry sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Wajahnya memerah karena malu. Bajingan, melihat caramu menggoda wanita pelacur itu, mereka yang tidak tahu lebih baik mengira kamu adalah bebek profesional. Henry menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa, tetapi matanya penuh dengan senyuman. Apakah batu ini benar-benar bagus? Leni memikirkan Henry yang berulang kali memberitahunya bagaimana bekerja sama ketika dia datang, dan bertanya dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Tentu saja, tidak hanya sangat bagus, tapi ini juga merupakan waktu terbaik untuk batu giok ini tumbuh. Batu giok ini tidak akan tumbuh bahkan jika saya membelinya sehari sebelumnya. Oh, Leni jelas tidak mengerti, bahkan bingung. Henry tidak berbicara, tapi kebanggaan di matanya tampak sangat kuat. Apa selanjutnya? Pergi ke toko perhiasan Tang Feng untuk membuka batu. Satu batu akan luar biasa. Ketika saatnya tiba, Henry tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi matanya penuh kebanggaan. Leni tidak mengerti apa yang dimaksud Henry, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia secara khusus mengatur agar Guo Wanner menunggu konferensi pers mereka di toko perhiasan Tang Feng, dia tetap memilih untuk mempercayainya. Ketika Henry muncul pada konferensi pers di lantai 4 toko perhiasan Tang Feng sambil memegang batu yang dilapisi kain merah, tempat itu sudah ramai dikunjungi wartawan. Guan Bitong, yang awalnya menyampaikan kabar bahwa toko perhiasan Tang Feng memiliki harta karun, adalah dalam posisi yang menguntungkan, menunggu wawancara setelah Henry tiba. Ketika dia melihat Henry memegang sesuatu yang ditutupi kain merah, adegan itu langsung disambut tepuk tangan. Henry memandang sekeliling ke semua orang sambil tersenyum, meletakkan batu di atas meja yang telah disiapkan, berdeham dan berkata, "Setiap kali saya melihat wartawan, saya merasa sangat ramah." Lelucon Henry membuat semua orang tertawa. Sepertinya semua orang sama-sama senang melihatku, artinya kamu menyukaiku. Puff, banyak reporter di tempat kejadian langsung terhibur dengan kata-kata Henry. Tersenyumlah, 10 tahun lebih sedikit, pantas saja kamu hampir menjadi adik laki-laki dan perempuanku. Ternyata semakin tua umurmu, semakin muda umurmu, Henry bercanda lagi. Haha, ada banyak tawa. Kembali ke topik pembicaraan. Saya mengundang semua orang ke sini hari ini karena saya ingin Anda tahu mengapa toko perhiasan Tang Feng kami dicuri. Kenapa?
Dia bertanya dengan jarang. Saat toko perhiasan Tang Feng pertama kali didirikan, kami menyiapkan harta karun yang akan menjadikan toko tersebut yang terbaik di dunia. Oleh karena itu, toko perhiasan Tang Feng telah memposisikan dirinya sebagai toko yang berkualitas kelas atas. Apa harta karun toko itu? Setiap orang yang sudah lama tertarik dengan kata ini bertanya dengan cepat. Batu yang kasar, Henry mengumumkan sambil tersenyum. Dahi, banyak orang hanya menyentuh keningnya dan melihat batu kasar sebagai harta karun. Saya kira itu hanya untuk mengelabui semua orang agar mempromosikannya. Karena alasan ini, banyak orang yang mundur. Direktur Hen, batu kasar macam apa yang bisa membuatmu begitu misterius dan mencuri semua perhiasan dari toko perhiasan Tang Fengmu? Guan Bitong melihat sikap reporter itu akan berubah, dan dengan cepat mengajukan pertanyaan dari belakang untuk meredakan suasana tempat kejadian. Henry memandang Guan Bitong, mengangguk dan berkata, "Batu asli dari giok darah naga." Mendengar kalimat ini di tempat kejadian, seluruh tempat terdiam sesaat. Orang-orang yang menonton siaran langsung juga kaget dengan kalimat ini. Orang yang merampok toko perhiasan Tang Feng bahkan lebih terkejut lagi dan menutup mulutnya karena tidak percaya. Hanya master pembuluh darah Nanhai yang bertindak sangat tenang. Tapi dia terus-menerus memikirkan tentang apa yang disebut giok darah naga. Ketika Guan Bitong mendengar kata-kata Henry, dia mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa Henry akan mengejutkannya lagi dan memberikan efek yang tidak terduga pada laporannya. Tidak ada yang tahu bahwa perkataan Henry telah menyebar ke seluruh dunia dalam sekejap melalui internet. Mata semua orang terfokus pada kota Bandung dan batu di mulut Henry. Bersambung.